Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar 7374? Kabar baik ya semua? Baik, Bu. Oke, sebelum kita mulai, pimpin doa dulu. Ada Mufti bikin doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mufti. Ibu mau laporan yang 74 dan 73. Siapakah yang sudah mengumpulkan tugas yang konversi dulu? Bentar. Yang grafik belum Ibu cek semuanya. Yang konversi sudah Ibu periksa semuanya. 73 yang belum mengumpulkan. Alfia, Atala, Firly, Firlandaru, kalau udah pindah. Muhammad Rafiki, Muhammad Aditya, Nadim. Nah, tuh 74 yang belum mengumpulkan. Andin, Kalisto ya benar. Dinda Rianti, Happy Ibnu, kemudian Lindi, Muhammad Irsad, M. Davin, M. Haikal. Oh, yang pindah itu M. Haikal 74, yang tadi 73 Haikal belum. Kemudian Reo, Reval, Rizky Hasna, dan Zaki. Tuh, 74 yang belum mengumpulkan tugas konversi satuan. Nah, kemudian komentar yang berikutnya, alangkah sayangnya kalian udah lama nungguin Ibu memeriksa yang konversi satuan, mengerjakannya minimalis. Sayang nih, 73 ada satu anak nih mengerjakannya minimalis, nilainya cuma 60. Kemudian di 74 minimalis lebih dikit, nilainya cuma 75. Padahal targetnya kenapa sengaja dikerjakan di rumah dan dikumpulkan ke sekolah biar nilainya 100. Sayang banget kan, udah nunggunya lama, nilainya cuma minimalis gitu. Happy udah ngumpulin tapi belum terima bukunya nih Happy. Apa terlambat ngumpulinnya? Ini yang kalau terlambat berarti ya baru hari ini nanti akan Ibu periksa ya. Oke, itu yang kedua, minggu depan kita ini ya, ulangan ya. Ulangan yang bab pengukuran ya. Minggu depan itu berarti awal bulan. Ya, awal bulan kita ulangan pengukuran. Kemudian nanti di minggu kedua Oktober tanggal 11 itu kalau kelas 8 dan kelas 9 itu PTS, kelas 7 enggak PTS. Kelas 7 mengerjakan proyek semua mapel. Jadi semua mapel akan memberikan proyek serentak gitu di saat PTS minggu itu. Kan PTS-nya tanggal 11 sampai tanggal 15, Senin sampai Jumat. Nah, itu berlaku untuk kelas 8 dan kelas 9. PTS-nya daring. Jadi yang kelas 8 sama kelas 9 belajarnya di rumah. Enggak belajar di sekolah. Semua belajarnya di rumah. Kelas 7, 8, 9. Kelas 8, kelas 9-nya PTS secara daring. Kelas 7-nya mengerjakan proyek seminggu. Dari Senin sampai Jumat. Nah, nanti IPA nanti akan janjian dulu dengan IPA di kelas, pokoknya IPA serentak kelas 71 sampai di kelas 711. Terus serentak nanti pekerjaannya juga sama. Nanti konfirmasinya ke guru masing-masing untuk yang proyek PTS, disebutnya proyek PTS ya. Nah, sekarang Ibu mau memberi pengantar untuk yang proyek PTS. Oke. Proyek PTS, Ibu share screen dulu. Pengantar untuk yang proyek PTS. Oke, ada 3 video yang akan Ibu tampilkan. Yang pertama mengenai
praktek sederhana sifat benda padat, cair, dan gas. Kemudian yang ini adalah perubahan fisika dan perubahan kimia. Kemudian ada macam-macam pemisahan campuran. Ada 3 video yang nanti akan jadi bahan kalian untuk proyek PTS. Oke, sebelumnya Ibu mau ganti dulu share screen-nya dengan ini dulu. Kita share screen gambar dulu. Seluruh layar. Bentar ya, disambil mana tadi? Di sini picture screenshot. Oke. Nah, ini zat padat ini apa namanya spesifikasinya, bentuknya tetap, volumenya tetap, partikelnya sangat berdekatan, daya tarik menariknya sangat kuat untuk yang zat padat. Kemudian gambar berikutnya zat cair, bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Ini intinya ya, volumenya tetap, gerakan partikelnya cukup bebas dan tidak terikat seperti zat padat, tidak terikat kuat seperti zat padat. Kemudian letak antara partikelnya relatif berdekatan, tetapi bila dibandingkan dengan zat gas itu kalau zat gas yang sangat berjauhan, kalau zat padat yang paling dekat gitu ya. Sebentar, Ibu harus mengizinkan dulu yang di sini. Balik. Nah, kemudian ini zat gas, bentuknya berubah-ubah, volumenya juga berubah-ubah tergantung ruangan dia berada di mana. Berbentuk udara, artinya kita nggak bisa ngelihat kalau dia nggak ada warnanya. Bisa nggak sih gas kita lihat? Bisa, kalau gasnya diberi warna. Contoh, asap. Asap itu kan bisa diberi warna kan, merah, kuning, hijau. Contohnya asap dari kalau pesawat sedang air show, dengan sedang pertunjukan di udara, kan pesawatnya diberi warna asapnya. Nah itu artinya kita bisa melihat warna dari gas kalau sengaja diberi warna. Kemudian letak partikelnya sangat berjauhan karena dia kan sangat tidak stabil. Kalau terbuka sedikit aja dia akan keluar dengan segera gitu. Artinya dia sangat labil gitu. Kemudian partikelnya bergeraknya dengan bebas, suka-suka dia gitu. Jadi kesana kemari, suka-suka dia. Makanya nggak usah heran kalau tiba-tiba nanti kalau pas di kelas, kalau kita pas PTM di kelas, yang ada yang buang gas, nggak tahu ada di mana, tapi keciumnya sekelas. Jangan ditanya siapa yang buang gas, pasti udah pada nggak ngaku. Tapi kita bisa melihat efeknya dengan aroma. Nah, oke. Kemudian gaya tariknya hampir nggak ada karena dia sangat berjauhan gitu. Itu ya, itu untuk zat gas. Ini karakteristik kalau dirangkum jadinya seperti ini. Oke, ini semua ada di videonya. Nih, kemudian kalau zat itu berubah dari padat menjadi cair, itu disebut mencair atau meleleh kalau kemarin yang lilin ya. Oke, kemudian kalau dari gas ke cair disebut mengembun, contohnya itu ada. Ini kalau dari cair ke padat disebut membeku. Kemudian ini kalau dari cair ke padat ini membeku.
Kalau dari cair ke gas disebut menguap, udah hafal ya. Padat ke gas itu menyublim, gas ke padat itu mengkristal atau mendeposisi, gas ke padat dibalik ya. Kalau dari padat ke gas itu menyublim, kalau dari gas ke padat kristal atau mendeposisi. Ininya Indang tadi. Oke. Kemudian kita kembali ke videonya yang berikutnya. Bentar. Ini contoh video sederhananya. Bentar. Nih ya. Suaranya kecil ya? Sebelum melakukan percobaan ini, saya sudah menyediakan alat untuknya. Di sini ada gelas ukur, gelas, botol minum, mangkuk, dan spidol. Baiklah, percobaan pertama adalah sifat-sifat benda badan. Ini saya sudah memegang 3 spidol, di mana masing-masing spidol ini akan saya masukkan ke dalam gelas, botol minum, dan mangkuk. Nah, bentuk benda badan ini tentunya tetap dipengaruhi oleh wadah. Ini membuktikan bahwa bentuk dan volume sifat benda badan adalah tetap. Percobaan yang kedua adalah sifat benda cair. Di sini saya sudah air 1 gelas, di mana air ini akan saya tuangkan gelas, dalam botol minum, dan ke dalam mangkuk. Bisa kita lihat bersama bahwa air tidak tetap, yaitu selalu berubah-ubah dan menyesuaikan wadahnya. Kemudian bisa kita lihat volume air yang kita masukkan tidak bertambah dan tidak berkurang. Ini membuktikan bahwa bentuk dan volume zat cair itu tetap. Volume cair tetap dengan catatan nggak ada yang tumpah ya. Sifat zat cair yaitu Kalau yang tumpah pasti berkurang. wadahnya dan volume tetap. Sifat zat cair selanjutnya adalah benda cair mengalir ke tempat yang lebih rendah. Bisa kita lihat, ini ada air kita tuangkan di sini. Nah, untuk yang kalimat ini, untuk yang kalimat benda cair mengalir ke tempat yang lebih rendah, itu kalau alami. Beda kalau kita beri perlakuan, misal pompa. Dengan pompa, air bisa kita alirkan dari yang rendah ke tinggi atau dari bawah ke atas kalau ada pompa dengan cara diberi tekanan atau dorongan. Oke ya. Untuk yang ketiga dengan catatan. Kemudian selanjutnya sifat zat cair adalah meresap melalui sela-sela kecil. Saya beri contoh, contohnya. Nah, masih ingat nggak air meresap melalui sela-sela kecil? Contohnya, pernah nggak kamu ngalamin dindingmu retak, pas hujan retakannya basah? Melihat nggak kejadian itu? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Ya, atau Ya, ini Bu. tiba-tiba kamu ada di jalan ada genangan gitu, nggak sengaja kamu lewat, ujung celanamu basah, ya kan? Celanamu basah atau ujung rokmu basah. Pernah kan kejadian itu juga? Pernah. Nah itu disebut apa? Pernah, Bu. Ada yang masih ingat nggak? Kejadiannya itu disebut apa? Iya, disebutnya apa itu? Meresap melalui sela-sela kecil. Iya, disebutnya apa? Kalau dalam bahasa IPA, Apa ya? disebut apa? Masih ingat nggak di SD? Kan ada celah-celah kecil itu, kalau di dalam IPA disebutnya pipa-pipa kecil. Pipa-pipa kecil disebut pipa Kapiler. kapiler. Iya. Peristiwanya disebut kapilaritas. Nah, itu ya. Itu untuk yang nomor 4. Kita putar lagi. Adalah minyak tanah yang meresap ke sumber kompor.
Nah, itu juga bisa ya. Kemudian adalah sifat gas. Nah, di sini Oh, ini sifat sebuah kantong plastik. sifat gas. Di dalam kantong plastik ini belum terisi udara atau gas. Nah, kemudian kita akan membuktikan bahwa sifat benda gas adalah ruangan yang dapat Ini percobaannya agak bagus ya. Kenapa nggak boleh diisi dengan air uap dari mulut kita? Bakteri, Bukan bakteri. kuman. Bernapas, menghirup apa? Oksigen. Oksigen. Mengeluarkan napas, mengeluarkan. Karbon dioksida. Nah, jadi yang Karbon dioksida. iya, jadi yang di itu kira-kira dari mulut apa dari hidung? Mulut. Dari mulut. Dari mulut. Itu kira-kira ada O2-nya, ada CO2-nya juga enggak? Enggak ada. Ada O2-nya enggak? Ada oksigennya enggak? Gak ada. Enggak ada. Gak ada. Enggak ada ya, isinya CO2 semua itu ya? Iya. Iya, jadi ya gimana ya itu harusnya tadi jangan ditiup ya, diapain? Di Pompa ya. iya dipompa. Harusnya dipompa ya. Kalau dipompa kan yang dialirkan oksigen, tapi kalau ditiup yang dialirkan adalah karbon dioksida. Asal jangan ini aja, asal jangan habis ditiup terus dihirup lagi gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Iya, jangan. Ini ada yang baru join. Itu untuk menunjukkan bahwa gas menempati ruangan. Kalau dibentuknya plastik kecil-kecil, bentuknya besar-besar, gitu. Bentuk volume berubah-ubah, iya, tergantung lubang dikit, dia lepas keluar, berubah volumenya. Itu maksudnya ya. demikianlah percobaan Oke. Kemudian video kedua. Ini dia. Bahas benda-benda yang dapat mengalami perubahan. Yuk simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. Click agar rekan-rekan mendapatkan Sedikit iklan ya. Let's go. Benda-benda yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari seringkali mengalami perubahan. Perubahan tersebut ada yang bersifat langsung dapat diamati, namun ada juga yang memerlukan waktu lama untuk pengamatannya. Perubahan benda-benda tersebut dikenal dengan perubahan materi atau perubahan zat. Contoh perubahan materi yang berlangsung cepat adalah pembakaran kertas. Sedangkan contoh perubahan materi yang memerlukan waktu yang relatif lama adalah proses berkaratnya besi. Sebelum lebih jauh membahas tentang perubahan materi, kamu perlu mengetahui tentang sifat-sifat zat terlebih dahulu. Sifat-sifat benda sangat penting diketahui untuk membedakan nanti perubahan-perubahan yang terjadi pada benda tersebut. Sifat-sifat benda secara garis besar dibedakan menjadi dua jenis nih, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Kemarin sudah kita bahas Sifat ya. fisika adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat. Sifat fisika termasuk di dalamnya adalah bentuk, warna, bau, kekerasan, titik didih, titik beku, titik leleh, daya hantar, ukuran partikel dan massa jenis atau densitas di sini. Sedangkan sifat kimia merupakan sifat zat yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya zat tersebut untuk bereaksi secara kimia. Secara kimia ya. Sifat kimia itu ciri-ciri yang berhubungan dengan terbentuknya zat jenis baru. Sifat kimia itu antara lain adalah mudah terbakar, membusuk, mudah meledak, berkarat, dan beracun. Kelihatannya mudah untuk dipahami ya. Mudah terbakar, membusuk, mudah meledak, berkarat, dan beracun. Itu adalah sifat-sifat kimia. Nah,
Setelah kita mengenal sifat fisika dan sifat kimia, kita akan mempelajari perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan suatu materi dapat berlangsung melalui dua cara, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang pertama adalah perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Jadi tidak terbentuk zat baru ya. Komposisi materi tersebut juga tidak akan berubah. Misalnya nih, es yang mencair. Baik dalam bentuk padat maupun dalam bentuk cair, keduanya tetaplah air, yaitu H2O, bukan yang lain. Contoh perubahan fisika antara lain adalah menguap, mengembun, mencair, membeku, menyublim, dan juga melarut. Nah, setelah kita mengenal perubahan fisika, kita juga akan mengenal apa yang dinamakan perubahan kimia. Coba perhatikan. Kayu yang dibakar, apakah kayu sebelum dan setelah dibakar akan menghasilkan zat yang sama? Tentu tidak. Kayu sebelum dibakar itu mengandung serat selulosa, serat yang menyebabkan bahwa kayu itu keras. Namun setelah dibakar berubah menjadi arang atau yang sering disebut juga dengan karbon. Dengan demikian, pada proses pembakaran kayu diperoleh zat baru yang memiliki sifat berbeda dari sifat zat sebelumnya. Proses pembakaran kayu yang mengakibatkan terbentuknya zat baru merupakan salah satu contoh perubahan kimia. Nah, pembakaran kayu merupakan contoh perubahan kimia. Contoh lain perubahan kimia yang sering terjadi di alam adalah proses perkaratan besi. Nah, dari proses tadi kita dapat definisikan bahwa perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru dengan sifat kimia yang tentunya berbeda dengan sifat asalnya. Nah, zat baru yang terbentuk dalam perubahan kimia disebabkan adanya perubahan komposisi materi. Perubahan tersebut dapat berupa penggabungan sejumlah zat atau penguraian suatu zat. Berlangsungnya perubahan kimia dapat diketahui dengan ciri-ciri sebagai berikut. Coba perhatikan Mr. Klik nih, ada beberapa ciri yang mengidentifikasikan bahwa ini adalah perubahan kimia. Ini yang perlu kalian perhatikan. Bahwa misalnya ciri-ciri ini perubahan kimia, kita tahu, kita pasti langsung tahu selain perubahan kimia adalah perubahan fisika. Ciri yang pertama adalah terbentuk zat baru. Ciri yang kedua terbentuknya gas. Yang ketiga adalah terbentuknya endapan. Yang keempat adalah terjadi perubahan warna. Dan yang kelima adalah terjadi perubahan suhu. Jadi selain 5 ini adalah perubahan fisika. Coba kita ulang. Yang pertama adalah terbentuknya zat baru. Yang kedua adalah terbentuknya gas. Yang ketiga adalah terbentuknya endapan. Yang keempat terjadinya perubahan warna. Yang kelima adalah terjadinya perubahan suhu. Itu adalah perubahan kimia. Nah, berikut adalah ulasan tentang sifat fisika dan sifat kimia. Dan juga perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Cukup sederhana. Kalau sahabat mau pelajari secara ulang, coba. Kemudian satu lagi. Oke. Atau lebih zat yang berbeda tanpa adanya sebuah reaksi kimia. Karena banyaknya zat yang ada, pemisahan campuran dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu filtrasi. Filtrasi merupakan metode untuk memisahkan cairan dengan padatan. Proses filtrasi dilakukan dengan menggunakan filter. Filter atau kertas saring digunakan untuk memisahkan cairan dengan padatan yang tidak dapat larut berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Contoh dari filtrasi yaitu pemisahan kelapa dengan santan atau pemisahan bubuk kopi dengan air. Dekantasi. Dekantasi merupakan metode yang sama dengan filtrasi, yaitu untuk memisahkan cairan dengan padatan. Proses dekantasi dilakukan dengan cara menuang cairan secara perlahan sehingga padatan akan tertinggal di dalam wadah. Proses dekantasi memang lebih cepat daripada filtrasi, namun hasilnya kurang efektif karena ukuran zat padat masih lebih besar. Contoh dari dekantasi yaitu memisahkan air dengan pasir. Sentrifugasi. Sentrifugasi merupakan metode yang digunakan untuk mengganti penyaringan partikel padat yang halus dan jumlah campurannya lebih sedikit. Proses sentrifugasi ialah dengan cara memasukkan cairan ke alat sentrifugasi, lalu partikel-partikel kecil yang ada akan mengendap ke bawah dan cairan tersebut akan berubah wujud.
Contoh dari sentrifugasi adalah pemisahan susu menjadi susu krim dan pemisahan bubuk kapur dari air. Evaporasi. Evaporasi merupakan metode untuk memisahkan zat padat yang terlarut dari larutannya berdasarkan perbedaan titik didih. Proses evaporasi menggunakan teknik penguapan. Contohnya seperti siklus hujan. Larutan garam di laut akan menguap di bawah terik matahari dan meninggalkan garam. Ekstraksi. Ekstraksi merupakan metode yang digunakan untuk memisahkan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutan zat terlarut di dalam pelarut yang berbeda. Proses ekstraksi dilakukan dengan cara penyarian. Contoh dari ekstraksi yaitu proses mengekstrak jus dari tanaman. Distilasi. Distilasi merupakan metode pemisahan campuran zat cair dari larutannya berdasarkan titik didih. Proses distilasi dilakukan dengan cara penyulingan. Larutan dipanaskan, lalu komponen titik didih yang lebih rendah akan menguap. Contoh dari distilasi yaitu pemisahan air tawar dengan air laut dan pemisahan minyak bumi. Sublimasi. Sublimasi merupakan metode pemisahan campuran pada sesama zat padat berdasarkan perubahan wujud zat. Proses sublimasi dilakukan dengan cara menyublim. Zat padat yang menyublim akan berubah wujud menjadi gas atau malah sebaliknya, lalu dipisahkan dengan zat padat yang tidak bisa menyublim. Contohnya, yaitu memisahkan pasir dari campur barus. Rekristalisasi. Rekristalisasi merupakan pemisahan campuran dengan cara mengkristalkan atau mengendapkan zat terlarut dalam larutan yang awalnya berupa cairan. Proses rekristalisasi menggunakan suhu rendah untuk membuat cairan yang mengendap atau dengan cara melarutkan kristal dalam pelarut, kemudian mengkristalkan kembali. Contoh rekristalisasi yaitu proses pembuatan garam yang dilakukan oleh penambang di tepi pantai. Corong pisah. Corong pisah merupakan alat yang digunakan untuk memisahkan dua cairan yang tidak bisa larut. Cara kerja corong pisah dengan memasukkan dua cairan kemudian dibiarkan berdiri beberapa saat hingga membentuk dua lapisan dengan cara terpisah. Contoh yang menggunakan corong pisah yaitu memisahkan air dengan minyak. Kromatografi. Kromatografi merupakan metode pemisahan campuran yang terjadi karena perbedaan kelarutan zat-zat dalam pelarut. Cara kerja kromatografi yaitu suatu zat akan lebih dahulu larut dalam pelarut dan kurang terabsorpsi, kemudian akan bergerak lebih cepat. Contoh kromatografi biasanya dilakukan untuk menguji bahan pewarna yang digunakan dalam makanan atau untuk menguji tinta yang digunakan pada pemalsuan dokumen. Nah itulah tadi macam pemisahan campuran. Semoga penjelasan ini Oke, nah ada tiga video pengantar untuk proyek PTS. Nah, sekarang sifat-sifatnya, sifat fisika, sifat kimia. Kemudian yang kedua tadi perubahan fisika, perubahan kimia. Yang ketiga cara memisahkan campuran. Nah, mulai sekarang setiap kelas membuat kelompok. Terserah mau menggunakan kelompok yang proyek juga boleh, kelompok yang baru juga boleh. Rencanakan kira-kira nanti apa yang akan kamu coba selidiki, bahan-bahan yang di rumah, dari mulai sifatnya, perubahannya, sampai cara memisahkannya. Terbayang? Yang kira-kira akan kamu kerjakan, dikerjakannya kelompok. Laporannya bisa berupa video, bisa berupa poster, bisa berupa apapun, bebas laporannya. Yang penting ada tiga faktor tadi. Pertama, dari sifatnya, sifat fisika, sifat kimia. Yang kedua dari perubahannya, perubahan fisika, kimia. Kemudian cara memisahkannya. Dengan cara apa kamu akan mencoba memisahkan benda yang sudah kamu tentukan sebagai objek yang akan kamu teliti. Semua bendanya yang ada di rumah saja, nggak usah sibuk-sibuk nyari yang jauh-jauh. Sudah kebayang? Jadi mulai berunding setelah pertemuan kita hari ini langsung berunding per kelompok masing-masing. Diharapkan satu kelas maksimal 5 kelompok. Jangan banyak-banyak kelompoknya. 5 berarti anggotanya bisa 7-8. Kelompoknya 5 aja. Ada yang mau bertanya? Nanti teknis lengkapnya nanti akan Ibu sampaikan di pas Bu, jatuh temponya kapan ya Bu? 1 minggu. Jatuh temponya
mengerjakannya mulai hari ini bisa. Nanti di pas minggu depan yang di tanggal 11 itu sudah bisa laporan gitu. 2 minggu berarti dari sekarang mengerjakannya. Apalagi yang mau ditanyakan teknisnya? Kebayang nggak sih mau bikin apa? Loading dulu nih. Takut ibu takut ngasih contoh. Kalau ibu ngasih contoh nanti kamu bener-bener yang kamu pakai yang ibu contohkan, nggak mau ibu. Ibu nggak mau ngasih contoh. Kan tadi sudah diberikan dengan 3 video itu untuk gabungkan menjadi satu penelitian mengenai karakteristik unik suatu zat. Ibu ngasih contoh yang susah, nggak apa-apa. Ibu kasih contoh yang susah ya. Contoh yang susah. Nggak mau ngasih contoh yang gampang. Ibu mau ngasih contoh yang susah. Minyak kayu putih itu adalah hasil penyulingan dari apa? Batang atau daun pohon kayu putih yang digunakan? Daun. Daun minyak kayu putih ya disuling kan? Disuling, diekstrak dulu, terus disuling, jadilah minyak kayu putih. Nah nanti laporannya jelaskan dulu sifat-sifat minyak kayu putihnya, terbuatnya dari apa, teorinya bagaimana, kemudian cara sifat fisiknya apa, kimianya apa, perubahan yang terjadinya apa, memisahkannya bagaimana, hasilnya seperti apa. Nah seperti itu contoh susahnya. Sengaja dibuat yang susah. Mungkin nggak kamu bikin minyak kayu putih? Enggak kan? Enggak. Kenapa enggak? Kan ada contoh yang lain selain minyak kayu putih yang bisa dibuat seperti minyak kayu putih kan banyak. Nanti hasilnya bisa dimanfaatkan di rumah. Ibu nggak mau ngasih contoh yang lain. Ayo kreativitas dari masing-masing kelompok. Ada lagi yang mau ditanyakan? Masih ada 3 menit. Mengingatkan kembali, daftar hadir ada di Classroom, tinggal diklik saja. Daftar hadir berlaku 1 semester. Aku mau nanya, Bu. Ya, boleh. Itu kalau misalkan kelompoknya jumlahnya berapa orang? Maksimal 8. 5 kelompok, mungkin ada yang 9 kali ya. Kan anaknya 42-an. Bu, kelompoknya kelompok proyek, Bu. Bebas. Berarti kalau misalkan kelompoknya itu tuh harus pertemuan atau gimana, Bu? Harus pertemuan online? Sebaiknya, karena membuat sesuatu harusnya pertemuan. Ibu. Pertemuan, iya, sebaiknya pertemuan. Mau mengadakan pertemuan di sekolah. Bu, anggotanya boleh berapa aja, Bu? Boleh 5 nggak, Bu? Kalau sedikit nanti kelompoknya jadi banyak dong. Atau dibalik aja, kelompoknya ada 8. Berarti anggotanya 5 sampai 6. Gitu aja maunya. Iya, begitu aja, Bu. Boleh. Iya, Bu. Gitu boleh, aja. berarti kelompoknya 8 ya. 8 kelompok, anggotanya 5 sampai 6 orang. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ayo nyalakan kamera untuk nanti buat lampiran di daftar hadir. Nyalakan kameranya. Bu juga mau dokumentasi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke. Sampai di sini masih ada yang bertanya? Nanti kalau bertanya minggu depan ya. Nanti jadwal ulangan nanti Ibu sampaikan apakah di jam pertemuan dengan tatap muka seperti ini ataukah nanti lewat GC saja atau lewat WA saja, nanti Ibu informasikan berikutnya ya. Oke, ditutup Kak. 73 yang menutup, tadi membuka 74. Di Irsad baru bergabung, bagaimana ini udah mau selesai? Siapa yang mau mimpin doa selesai? Ada Fata pimpin doa Fata. Sebelum mengakhiri pelajaran, lebih baik berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
Oke. Berdoa selesai. Nah, terima kasih semuanya. 7374 terima kasih. Sehat selalu ya. Oke, Bu akhiri waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Bu. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu. Sama. Terima kasih, Bu. Sama. Terima kasih, Bu. Makasih juga, makasih juga. Boleh keluar kan? Oke. Oke, Ibu tutup ya. Rekaman Ibu matikan, Ibu tutup.